yakin mau nikah, nanti bisa ngasih makan anak gak? Gitu, kamu lulusan UI kenapa kamu gak kerja gitu loh. Apa yang pertama kali harus dilakukan atau dipunyai oleh seorang wirausaha? Mental dulu gitu. Lu harus, kalau ketika lu jatuh lu harus bangun lagi gitu loh. Kayak gue nggak ada teman gitu kan, gue mau mulai usaha lagi gimana gitu. Kenapa kepepetnya belum ketemu gitu loh, karena lu jualan itu, tanpa lu jualan itu lu masih bisa makan gitu loh. Gue gagal, gue rugi ratusan juta udah pernah, ngulang dari nol juga udah pernah. Itu waktu di bisnis kafe, masih inget banget itu angka 350 juta. Nah Sobat Kupas, kali ini gue kedatangan bintang tamu yang cantik banget. Dia seorang womanpreneur asal Bandar Lampung yang mungkin usahanya udah nggak asing di kalangan milenial Bandar Lampung atau khususnya Lampung. Kita akan membahas tema womanpreneur bersama dengan Kak Sheila Taradia Habib. Betul. Halo Kak. Halo. Kak Sheila kita panggilnya. Sheila. Boleh sapa dulu Sobat Kupas kita di rumah. Perkenalkan. Oke. Halo, salam kenal semuanya. Tabi pun. Ya pun. Nama aku Sheila atau biasa dipanggilnya Mama Shay kalau di Instagram. Mama Shay. Gitu. Ibu dari 3 anak. Kalau sekarang ngegadis ya kesini ya. Banyak juga say. Banyak ya Banyak. sis. Nah Kak, kita kan akan ngebahas tentang womanpreneur gitu, pengusaha wanita gitu. Kita boleh tahu nggak sih Kak, awalnya Kakak ini punya usaha apa aja nih biar Sobat Kupas tahu? Kalau sebelumnya sih usahaku udah berapa kali merintis ya, ada kali 10 usaha gitu 10? ya. 10 kali usaha. Tapi aku tidak anggap itu sebagai gagal ya, tapi pembelajaran sampai aku bisa sampai di sini gitu. Dari yang tadinya lulus kuliah itu 2014 sempet jualan online juga, terus jualan baju, terus akhirnya bisnis cafe dan resto bareng suami dulu di Granny's Nest Cafe dan Resto, terus sempet juga usaha ayam nyelkit, terus ganti lagi kuliner Mahera, terakhir ini kita partneran serumah makan sambal alu, sama yang aku jalani sekarang itu di bisnis skincare moms and baby, Bimi. Tuh, Jadi ya. sekarang Bimi, aku fokus di Bimi. Awalnya banyak banget nih Kakak bilang 10, ya kan? Sebelum kita ngebahas yang banyak banget nih usaha-usaha Kakak merintis dari tahun 2014. Betul, pas lulus kuliah. Kita belakang dulu nih Kak. Latar belakang Kakak dari keluarga dulu Kak. Apakah memang bisnis semua keluarga atau memang lu sendiri nih gitu? Gue sendiri sebenarnya. Jadi rata-rata tuh PNS gitu. Kalau ayah itu dosen, ibu BUMD, tante segala macam itu semuanya PNS semua. Jadi nggak ada yang berwirausaha? Iya, melencong sendiri sih, dan sempat beberapa kali juga pas lagi merintis itu yang banyak yang kontrak lah gitu dari tante-tante terutama gitu, karena milih untuk berbisnis. Terus kuliahnya juga? Kuliahnya di Universitas Indonesia, itu ngambilnya jurusan sastra Inggris saat itu. Terus S2-nya lanjut di Universitas Bandar Lampung, jurusannya manajemen. Senyambung ya? Manajemen. Boleh, kalau yang kedua masih lah ya gitu. Awal banget Tika, akhirnya latar belakang kan nggak ada nih keluarga, apalagi dapat kontra juga, pro kontra dari keluarga. Awalnya kayak gue bisnis deh, itu dari mana Kak mulainya? Mulai bisnis deh, karena emang dari dulu tuh kalau ngeliat sosok pengusaha tuh kayak berasanya wah keren nih, kan belum paham ya ternyata usaha itu nggak semudah itu gitu kan. Ngeliatnya wah keren nih jadi pengusaha, banyak duit nih, terus kayak ngeliat sosok Pak Sandiaga Uno, terus kayak Bob Sadino, kayaknya wah keren banget ya jadi itu pengusaha. Dari kuliah Kak? Dari kuliah. Terus udah sempet juga nulis kayak di buku, aku punya buku mimpi tuh nulis pengen jadi pengusaha gitu, nulis. Jadi kayak aku cita-cita aku masuk kuliah, lulus tuh memang pengen kalaupun kerja itu untuk ngumpulin modal untuk buka usaha. Udah menanamkan dalam diri sendiri kalau gue bakal usaha nih, gitu. Bener. Sampai akhirnya Kakak mulai usaha pertama tuh, itu kapan? Lulus kuliah. Sebenarnya dari SMA itu udah suka jualan. Jualan gimana Kak? Tapi aku bisa bilangnya aku bukan pengusaha, saat itu pedagang gitu. Karena belum ngerti cara teori bisnis gimana gitu. Jadi kayak yang penting menghasilkan cuan, ngasilin duit gitu loh saat itu. Yang penting untung. Dulu kayak kalung-kalung lagi hits, aku buatan, beli bahan-bahan bikin kalung gitu, terus dijualin di sekolah kayak gitu. Bahkan dari SD itu kayak es krim kan dibeliin sama ayah tuh yang emberan gitu. Itu aku kemas lagi pakai kemasan agar, aku keliling naik sepeda maksa temen buat beli.
Jadi kalau misalnya reunian SD tuh mereka tuh ingetnya itu, nih dulu nih lu jualan es krim maksa beli kalau nggak dimusuhin gitu. Jadi kalau nggak beli dimusuhin. Jadi emang udah dari kecil ya di SD ya? Iya, udah suka punya jualan, udah bakat ya. Sampai bener-bener apa ya, bisa usaha yang bener-bener lo tekunin yang bener-bener deh. Itu usaha apa Kak awalnya Kak? Awalnya kalau untuk nemuin bener-bener yang passion, terus yang kayak cinta banget di Bimi ini. Sebelumnya? Sebelumnya gue jalanin kayak cuman buat dapet duit gitu. Walaupun duitnya banyak, tapi gak ngerasain yang bener-bener happy. Karena ketika dapet komplain misalnya gitu, terus ketika misalnya omsetnya turun, di situ kayak ngerasa tertekan kayak, kok berkurang sih omsetnya gitu. Tapi kalau ketika sekarang kan udah ketemu nih why-nya kenapa berbisnis gitu. Ketika Bimi ini misalnya penjualannya turun atau apa, aku bawa happy aja, bawa enjoy. Yang penting aku memang seneng, happy, bisa nyebar manfaat, uangnya juga dapet gitu. Tapi kan sebelum lu sampai di sini, ya kan, lu sebelum dapat nyamannya nih kita bilang, kalau udah melewati banyak fase nih, bahkan lu bilang sampai 10 berproses, gitu, ya kan, berproses. Itu tentunya nggak mudah kan gitu. Benar. Ingat banget gak sih kayak misalkan satu usaha yang benar-benar lu ngerasa ih kesel banget deh gitu, maksudnya kayak dongkol sendiri aja gitu kan. Lo tadi bilang kayak di apa ini customer jadi kesel, nggak dapat omset jadi kesel gitu. Ingat ada nggak yang usaha kayak gitu? Kalau dongkol banget nggak pernah. Cuman malah tantangannya sih kayak ketika memilih untuk menikah dengan sesama pengusaha juga. Oh, pengusaha juga? Ya suami kan backup banget di belakang gitu ya. Jadi kayak dia tuh lebih ke coach bisnis aku deh. Apa-apa aku tuh nanya sama dia, sharing sama dia gitu. Ketemunya pun kita di seminar bisnis. Lagi sama-sama jadi peserta gitu. Nah itu pas mau nikah tuh aku bener-bener didudukin, terus kayak sama tante aku ditanya, kalian tuh nggak ada yang kerja tetap, yakin mau nikah nanti bisa ngasih makan anak nggak gitu, kamu lulusan UI kenapa kamu nggak kerja gitu loh. Kenapa kamu sayang nanti kamu titel kamu gini-gini, kenapa kamu nggak di Jakarta aja kamu kerja sini-sini gitu. Jadi di situ tuh aku bener-bener kayak yang, nah aku nangis saat itu digituin ya, karena mau nikah kan ibadah gitu, terus malah ditanya yakin nggak bisa ngasih makan anak gitu kayak kan. Sorry ya Kak, malah diremehin gitu nggak nah, sih Kak? Gitu karena mungkin kan latar belakangnya mereka bukan nggak salah, mungkin itu karena maksudnya sayang sama kita gitu, tapi caranya begitu gitu kan. Tapi itu justru jadi pecutan buat aku saat itu, kayak oke, aku buktiin nih aku bisa gitu. Dan alhamdulillah sekarang apa-apanya malah dibanggain gitu. Ketika butuh nasi kotak segala macam, pesannya juga ke aku, malah yang bantu promoin juga. Malah sekarang pembuktian itu alhamdulillah diterima mereka dan mereka sangat support gitu. Tadi lo udah nyinggung sedikit tentang suami tuh kan. Awalnya lo malah kayak kan dua-duanya nggak penghasilan tetap nih gitu kan. Support suami lo gimana dalam semua pekerjaan atau karir lo Kak? Kita sama-sama tim sih gitu. Sorry tuh. Semua bisnis kalian tuh bareng-bareng. Yes, wow. bareng-bareng. Termasuk kayak di Bimi nih, awalnya aku emang ngejalanin sendiri kan. Ketika ini kan tadinya awalnya iseng karena aku lagi hamil saat itu kan, bisnis ini. Terus ketika suami lihat ini adalah suatu potensi besar, dia baru masuk benerin sistemasi bisnis aku gitu. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam berbisnis. Kan suami ya Kak, asik juga nih punya partner kerja, suami juga. Tapi susah juga nggak sih Kak, udah di rumah tangga sama dia juga, pekerjaan sama dia juga gitu. Ada nggak sih kendala-kendalanya? Seru sih malahan. Malah seru? Jadi kayak kadang kan orang memisahkan pekerjaan sama pribadi. Misalnya gini, ketika lu udah di rumah, lu nggak boleh bahas pekerjaan. Tapi sayang karena kita memang suka-suka sama bisnis, bahkan di kasur lagi makan pun yang dibahas tuh bisnis. Bingung nggak? Gitu. Lagi jalan-jalan, lagi makan juga tetap aja, walaupun ngomongin rumah tangga pasti ke bisnis juga. Tapi nggak kecampur gitu ya Kak? Karena suka kali ya. Jadi karena sama-sama passion, jadi nganggap itu suatu hal yang asik gitu. Kadang kan orang udah pekerjaan sama dia, terus di rumah juga sama dia gitu. Kadang orang kan mikirnya ya elah lu lagi gitu. Kalau Kakak sendiri seru ya? Seru. Terus nih Kak, yang melatar belakangi lu nih apa? Selain lu tuh tadi suka gitu kan, apakah gue butuh duit nih dulu, jadi butuh uang jajan tambahan gitu, atau ya gue suka aja? Apa Kak? Awalnya kalau yang aku stuck itu pas waktu aku lagi hamil anak 2. Biasanya memang aku kan aktif ya, bantuin suami di resto gitu, pokoknya keluar-keluar gitu, ngelakuin aktivitas. Sekarang susah karena sambil ngerawat anak pertama lagi hamil anak kedua.
akhirnya aku coba bebuatan lewat YouTube gitu, lihat DIY skincare pelembab gitu-gitu. Terus aku beli bahan-bahannya tuh di temen aku, ada juga yang di marketplace. Aku inget banget modal awal tuh 180.000. 180.000. Iya, pakai duit bulanan lah gitu kan ya, pakai duit belanja. Terus aku iseng-iseng di mana tuh, post di Instagram skincare rutin aku, termasuk yang aku buat itu. Banyak yang nanya gitu, dijual nggak gitu-gitu. Terus aku iseng aja aku jualin gitu. Karena mungkin waktu itu followersku juga udah lumayan ya, jadi mereka percaya dan beli. Pertama kali open order itu udah langsung 100 yang terjual. Itu masih kemasan jelek banget, bener-bener kayak, malah kalau orang pikir tuh kayak skincare abal karena nggak ada merek gitu, belum ada merek waktu itu. Kok sampai akhirnya orang tertarik tuh Kak? Itu gimana? Karena aku bukan promo ya, jadi aku Review review loh, kayak di kita nge-review, Instagram. ini skincare selama hamil aku pakai ini, yang ini aku buat sendiri kayak gitu. Terus dijual nggak? Udah aku iseng buka open order, yaudah deh kalau mau boleh gitu. 100 saat itu. Nah dari situ mulai jadi rame, makin banyak, wah bisa ditekunin nih. Akhirnya nemu bisa pakai merek, tapi belum sebagus ini, masih bener-bener jelek banget stikernya. Terus akhirnya aku stucknya karena satu kan kerja sama orang yang bisa buat skincare juga, dan dia juga memang pemain skincare gitulah di nggak di Lampung ya, Tanggamus waktu itu. Suaminya petani madu gitu, jual madu. Di Tanggamus. Tapi susah ternyata, skincare kan harus BPOM, ya kan? Kalau nggak bisa ke BPOM, kita nggak bakal bisa naik gitu loh skincare-nya, dan bakal bisa ditangkap juga kan. Nah akhirnya aku stuck di situ. Terus si partner yang aku ngambil barang dia buat itu juga dia lagi hamil dan mau berhenti gitu loh. Susah, tapi masih rezeki aku sama customer. Jadi temanku yang dokter Isa namanya, dia ngasih tahu aku ternyata kita tuh bisa kerja sama pabrik gitu loh. Akhirnya aku dikenalin sama pabrik skincare gitu di Jakarta. Aku kasih sampel produk aku, terus mereka buatin lagi malah dengan upgrade yang lebih bagus karena belakangnya kan dokter. Ya akhirnya alhamdulillah sudah BPOM. Yang tadinya cuma ratusan terjual, sekarang Bimi ini per bulannya udah bisa keluar 10.000 pieces dalam 1 bulan. Iya, Masya yang Allah awalnya banget. 100 Kakak bilang 100 kan? aku mulai gitu. Sekarang tapi kan kita udah ada agen reseller sih yang hebat ya, yang bisa jualan gitu. Dari awal modal cuma 180.000. Iya benar, 180.000. Kalau itu kan Kakak udah ceritanya Bimi nih ya kan. Apa sih Kak awal, apalagi lu kan dari tahun 2014 nih udah memulai apa segala macem, bangun jatuh lagi beberapa usaha gitu. Apa yang pertama kali harus dilakukan atau dipunyai oleh seorang wirausaha? Mental dulu gitu. Lu harus, kalau ketika lu jatuh lu harus bangun lagi gitu loh. Kadang kita nggak bakal nyampe suatu tujuan itu sampai finish ketika kalau kita udah nyerah di tengah-tengah. Nah yang gue lakukan terus jalan. Ketika ini gagal, gue nggak jadikan tuh gagal, tapi itu pembelajaran. Dulu malah kan kita nggak tahu tuh ternyata ada guru bisnis, mentor bisnis. Nah sekarang kan kita udah tahu, dan teman-teman itu sebenarnya udah mudah banget akses digital ini. Udah bisa lewat YouTube, terus bisa lewat Instagram nyari ilmu. Contohnya nonton ini aja. Terus Kupas Tuntas sudah ngundangin orang-orang yang untuk sharing, itu juga mereka bisa belajar dari situ. Itu udah poin yang bagus banget gitu. Mental jadi mental. Cuman kadang kan ya Kak, kalau mau memulai bisnis rata-rata orang atau mungkin aku sendiri ya, kadang mikirnya untungnya dulu ya nggak sih, kok nanti gimana kalau nggak untung, nanti gimana kalau nggak laku, nanti ada yang beli nggak ya gitu kan, stigma itu pasti kan, apalagi kita baru pemula untuk bisnis gitu. Itu gimana Kak nanggepinnya kalau Kakak sendiri? Kalau nggak nyoba mana tahu untung apa buntung, ya kan? Ketika buntung berarti cari tahu apa yang salah. Pasti ada yang salah di bisnis itu. Apa salah ngitung modalnya atau cara penjualannya yang salah gitu. Yang penting itu bermimpi dulu yang besar, terus act small, angka kecil untuk ngelakuinnya, action gitu. Sesimpel itu sih kalau itu. Kalau dibicarakan kan. Makanya lakuin kan, kalau aku udah emang aku lakuin. Iya, jadi sih. aku bisa ngomong itu simple gitu loh. Karena nggak nganggep kegagalan itu jadinya kayak aduh gue gagal, gue rugi ratusan juta udah pernah, ngulang dari nol juga udah pernah gitu. Itu waktu di bisnis kafe, masih inget banget itu angka 350 juta rugi, ngulang lagi dari nol, minjem uang mertua 100 juta untuk mulai lagi, gagal lagi 100 juta itu. Tapi alhamdulillah akhirnya kita mulai lagi, ngerintis lagi, bisa balikin uang itu gitu.
luar biasa banget Gitu. sih kalau pantang menyerah ya gue Pantang bisa bilang. menyerah. Karena gue sedikit cerita ya kak, gue juga punya usaha minuman biasa doang. Karena pandemi itu tuh kan. Terus gue nggak tahu lagi mau mulainya gimana. Kayak udah satu males nyari bahan-bahan apa benar-benar males, nggak ada partnernya juga gitu. Kalau dulu kan ada temen kuliah kan, jadi kayak yaudah yuk bareng-bareng. Sekarang dia udah menikah kebetulan, temen aku cewek. Terus kayak gue nggak ada teman gitu kan, gue mau mulai usaha lagi gimana gitu. Terus gue mikir kalau gue sendiri modal gue berarti lebih banyak ya, gitu ya nggak sih? Banyak banget overthinking gitu kak, belum berani memulai kayak kakak gitu. Berarti lu belum ketemu why lu nih, kenapa kepepetnya belum ketemu gitu loh, paham nggak? Jadi Nggak. karena lu jualan itu, tanpa lu jualan itu lu masih bisa makan gitu loh, lu masih bisa hal-hal lain lu lakukan gitu. Tapi biasanya kalau orang kepepet mau nggak mau dia kelakuin gitu. Oh gitu. Sama kayak gua kemarin misalnya, kalau sekarang nih kepepet mau kerja apa udah susah, umur gua udah tua misalnya kayak gitu kan. Terus emang gua passion, emang senang. Terus kayak yang sekarang ini kayak Bimi nih contohnya, di belakang gue ini banyak orang, ada agen reseller. Terus kalau mereka jualan kan ngehidupin anak-anaknya, terus bantu suaminya. Berarti kan ribuan orang di belakang gua. Kalau gua nyerah, maksudnya pusing mau berhenti gitu sampai sini, harus mikirin belakang gua gitu. Makanya kenapa harus tetap jalan gitu. Terpaksa juga nggak sih kak, ada dukungan terpaksa kalau misalkan gue mau ngidupin minuman gue lagi nih, misalkan gue udah nggak punya amit-amit gue mau kerjaan atau gimana. Terus gue kan kalau nggak urgent banget kayaknya kalau gue sih Iya. agak males. Kalau gue itu sih yang harus gue benahin kali ya. Iya benar. Jangan sampai gue kayak gitu. Kita ngomongin Bimi nih kak, kita kan tadi udah ngomongin kakak dari kuliah, latar belakangnya juga kita udah ngomongin gitu. Bimi sendiri awalnya tadi kakak bilang karena hamil kedua ya, terus akhirnya buat 100 gitu. Sekarang dari awal yang 180 sekarang udah punya reseller berapa kak? Sekitar 300-an nih kayaknya. Aku nggak hafal. Jadi aku hafalnya distributor justru. Kalau distributor tunggalnya 2. Kalau yang kayak agen di bawahnya itu sekitar 20-an. Nah, distributor itu yang nanti ngebawain agen sama reseller gitu. Jadi aku nggak ngurus semuanya, ngurus yang pentol-pentolannya aja, kepala-kepalanya. Itu udah didistribusin kemana aja kak kalau Bimi sampai mana? Kalau Bimi udah seluruh Indonesia sih, alhamdulillah seluruh Indonesia. Kalau luar negeri sih ada kita customer, tapi itu masih customer satuan, belum yang masuk mana itu jualan di mana gitu belum. Karena tadi sebulan aja 10.000 bisnis. Iya, alhamdulillah. Ya kan? Terus aku dengar nih kak, Bimi ini bisa bayi sampai orang dewasa gitu. Setahu aku kan ya gitu, kulit tuh beda-beda gitu, apalagi untuk bayi sensitif gitu. Bener aman kah atau gimana kak? Karena kita 100% kan herbal. Nih contohnya yang Bimi kuning ini aja kan kita itu komposisinya itu lilin lebah. Lilin lebah itu apa Lilin sih lebah maksudnya? itu dari sarang lebah yang diekstrak. Jadi bentuknya kayak balsem. Kayak vaselin gitu bentuknya. Oh yang apa yang bulat-bulat itu? Nah itu kalau diekstrak maksudnya dipanasin gitu mencair, dia lama-lama kayak lilin. Jadi kayak lilin tuh manfaatnya banyak banget karena kan ada bipolennya, ada madunya. Terus ada kita tambahin lagi minyak zaitun, minyak almond, minyak kelapa. Makanya itu sariawan kalau misalnya ketelen pun nggak berbahaya gitu loh. Gitu. Jadi nggak apa-apa ada untuk bayi juga? Nggak apa-apa. Karena kan kita bukan jual skincare yang maksudnya macem-macem ada kimia-kimianya gitu. Awal Bimi ini kapan sih kak sebenarnya kak? Sampai akhirnya 2019. itu udah kayak boom Bimi nih gitu. Enggak, belum ada nama. Kan kan awal-awal mulai itu 6 bulan tuh memang beneran belum ada nama segala macam. Sampai akhirnya dia terkenal? Ada nama Juli, start Juli 2019. Mulainya itu Maret. Kalau pemanfaatan sosial media sendiri nih, apalagi kan Bimi udah sampai 10.000 kan tadi bilang 10 bisnis. Itu kan pasti ada dukungan sosial media kan gitu. Itu gimana kak pemanfaatan sosial media terhadap penjualan Bimi? Atau bahkan bisnis kakak yang lain? Bermanfaat banget tuh. Karena kan sekarang udah digital semua ya dunianya ya. Terus kalau kayak kita marketingin juga kan endorsement, terus juga iklan, semuanya udah via ini semua digital semua. Jadi manfaat banget lah ya. Banget, karena hampir pendapatan dari situ semua. Iya ya. Online gitu ya, lebih kencang ya daripada ada offline-nya nggak sih kak kalau Bimi tuh? Kalau toko enggak, cuman kayak masuk ke Baby Fam, Lady Fam gitu, terus Ciko Baby, toko-toko bayi gitu masuk. Mereka yang ngambil sama kita. Kita udah ngomongin tadi itu Bimi kan banyak nih kak.
Kalau lu sendiri nih Kak, nanggepin stigma masyarakat tentang kayak perempuan tuh apa ya? Harus Di kerja di rumah dapur gitu, di iya. dapur gitu. Mhm. Itu gimana Kak? Kan kita sedangkan perempuan, ayo nih. Ya nggak apa-apa, nggak salah kok, emang benar, maksudnya bukan di dapur ya, maksudnya yang ngurus rumah gitu loh. Jadi kayak emang kalau sebagai perempuan tuh fitrahnya emang harus ngurus suami. Kalau udah menikah, lu belum nikah kan? Belum. Ya nggak apa-apa, enjoy aja gitu kan. Ngurus suami, ngasih makan anak, emang benar. Jadi kalau misalnya gue ditanya gue tuh siapa, ya gue jawab gue adalah seorang ibu yang mempunyai bisnis. Jadi nomor pertamanya apa? Ibu kan? Ya itu berarti setelah semua urusan rumah selesai, anak gue kasih makan segala macem, baru gue ngejalanin bisnis. Ngebagi waktunya gimana tuh Kak? Bisnis lo kan banyak nih, anak lo juga 3 nih, suami juga nih. Gimana Kak? Udah ada HP, Handphone. udah ada online kan. Jadi kalau apa-apa tinggal ngecek nih gimana. Terus kalau misalnya mau ngeliat kerjaan di kantor beneran karyawannya masuk atau enggak, kan sekarang udah ada CCTV gitu loh. Jadi kayak nggak ada alasan gitu loh kalau misalnya kita bilang gue nggak bisa nih ngelakuin apa-apa, udah ngurus rumah segala macam. Capek. Bohong, orang anak misalnya tidur aja ibu-ibu masih suka main HP, bisa megang HP kan. Jangan diliatinnya lambe tura doang gitu. Sobat-sobat jangan diliatinnya gosip mulu Iya, ya. bener. Nah Kak, kita ngomongin tentang keluarga nih kan. Suami tadi udah ngedukung kan, anak-anak juga lo ngebagi waktu bisa lewat itu. Kalau misalkan peran orang tua lo sendiri gimana Kak? Sampai Support. sekarang. Support Awalnya kan Itu lo banyak tante-tante tantangan. gue. Oh tante-tante. Kalau keluarga nggak? Kalau orang tua nggak? Kalau bokap tuh support banget, mungkin karena dia kan dosen juga kewirausahaan manajemen kan, jadi dia paham banget gitu loh, support gua gitu. Kalau nyokap sempet lagi kayak, kamu mendingan usaha sambil daftar PNS dulu gitu, disuguhin buku PNS gede-gede gitu. Gue belajar, gue ikut kok tes, tapi belajarnya cuman ada dia doang. Formalitas. Formalitas, nyenengin orang tua wajib loh gitu kan. Yang penting tuh mah udah tes gagal nggak masuk, gitu kan. Yang penting Padahal nyenengin gitu. tapi lu asal-asal nggak? Asal-asal sih. Ya gimana Asal gitu. kalau itu? Tapi untungnya nggak ini ya, maksudnya apa namanya, berarti kan istilahnya sama orang tua disuruh nyokap ikut, gua ngasal-ngasal gitu. Untung sama Allah dibalasnya yang baik ya gitu ya. Iya kan, untungnya gitu ya. Tapi kalau lu sendiri menurut lo perlu nggak sih Kak perempuan itu berwirausaha? Ataukah ya udah lo lakuin apa yang lo suka aja gitu? Atau penting nggak perempuan itu berwirausaha? Kalau penting banget sih sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing ya, kayak misalnya emang kita seneng ngejalaninnya, yang penting kalau gue sih lakuin emang yang buat lo happy, itu aja. Jadi apapun bonusnya, kalau happy dapet duit alhamdulillah gitu. Tapi ketika berwirausaha tapi tertekan, buat apa? Misalnya kayak gitu, misalnya jadi kalau orang tertekan sama nggak happy ngejalaninnya, kan pasti dia nggak mau belajar. Benar. Ya, Benar, nah itu iya gitu. Iya juga ya. Tapi kan sampai lu ketemu titik nyaman ini susah juga Kak. Dari Beda-beda orang loh, karena emang nyaman. Ada temen gitu, dia tuh lebih suka di belakang layar gitu, lebih sukanya misalnya memang kerja kantoran kayak gitu, nggak masalah juga kan gitu. Kalau lo menganggap stigma masyarakat yang kayak perempuan tuh harus di rumah aja deh gitu, gimana Kak? Gimana Perempuan tuh harus di belakang suami deh gitu loh, paham gak sih Kak? ya? Tapi memang kalau dalam Islamnya sih ya gitu kan, emang nggak boleh ngelebihin ininya laki-laki gitu, makanya berpartner dong berarti kan. Tuh cari suami yang juga pengusaha juga, jadi bareng-bareng kita. Nah, pandemi sendiri nih Kak, kalau kita ngomongin sekarang kan pandemi udah 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun gitu. Ngaruh nggak sih Kak sama bisnis Kakak sekarang kan semua tutup, resto dibatasi jam operasional gitu, nggak cuma Bimi kan Kakak punyanya kan, jam-jam operasional lain, berdampak nggak sih Kak? Kalau misalnya Bimi alhamdulillah malah naik. Oh kalau Bimi naik ya? Naik, mungkin karena di rumah aja ya, jadi orang tuh lebih banyak beli-beli gitu, jadi skincarean juga, jadi lebih cepat habis nggak sih? Bener. Apalagi buat anak kan, jadi kalau anak kan orang tua tuh suka nggak hitung-hitungan gitu kalau buat anak gitu, naik kalau Bimi. Tapi kalau misalnya sambal alu juga kata partnerku Ibu Dian Dwi Agustin bilang sih stabil lah alhamdulillah. Gojek itu rame, karena tadi kan orang makin makan juga kali ya gitu. Terus kemarin juga sebelum pas pandemi yang harus tutup itu tuh
partnerku emang pinter banget, masya Allah, dia buat sambelnya jadi buat sambal kemasan, jadi bisa bikin online. Berinovasi nggak sih? Harus survive juga di tengah pandemi kan. Nggak nyerah gitu aja gitu, jadi survive alhamdulillah. Cuman memang ada beberapa bisnis memang pasti terpengaruh, terdampak lah, misalnya kayak wisata. Tapi kan sekarang alhamdulillah udah mulai buka ya, kayak gitu. Lo pernah nggak sih Kak ada customer gitu yang komplain yang sampai mencah-mencah? Gimana maksudnya? Marah-marah banget gitu. Ada sih, cuman dikit banget. Ngehandle-nya gimana tuh? Ya kita baikin lah, minta maaf, misalnya baikin. Misalnya kalau dia komplainnya produknya misalnya menurut dia misalnya cacat dapetnya begitu, kita kasih yang baru gitu. Ada nggak sih satu kasus yang lo inget banget gitu tentang komplain customer? Ada sih waktu itu ibu-ibu mencak-mencak juga kata lu. Cuman cuma satu untungnya. Jadi kayak dari 10.000 itu kita bisa bilang cuma kayak 0,0 sekian lah kalau ada komplain itu, misalnya karena mereka alergi bipolen atau madu gitu. Jadi dia tuh baru nyoba sekali, nggak ngaruh kata dia. Ya iyalah sis, sekali gitu loh. Jadi dia marah-marah, kok testimoninya bagus-bagus ini gini-gini. Jadi kayak nggak percaya gitu loh gitu. Bu coba lagi nggak, saya kecewa gitu. Ya sudahlah, kayak gimana. Tapi ada juga kan yang udah kita baikin, dia begitu tetap nggak terima, ya udah doain aja yang terbaik sis gitu. Bener-bener. Nih Kak, ada pertanyaan dari Instagram, kita bacain ya. Dari Emilaya. Kak, tips berwirausaha ala Kak Sheila dong, apa aja tipsnya? Gimana tuh? Apa ya, belajar dan mau belajar terus gitu loh. Itu aja sih, simple. Yang penting happy. Iya sih ya. Jangan dibuat ribet. Kalau dari dulu, dari SMP, moto gue tuh whatever you feel and do, love yourself because you feel it and do it. Yang artinya nih. Yang artinya sih dengerin. Apa yang lo lakuin, apapun pokoknya yang lo lakuin tuh harus lo sukai, lo cintai gitu. Karena yang ngerasain tuh semua cuma diri lo. Lo happy, lo bahagia, yang ngerasain lo gitu loh. Lu sedih gitu kan, orang tahu lu sedih tapi kan nggak ngerasain apa yang jadi lu gitu. Iya benar sih. Cintai diri dulu. Cintai itu sebelum mencintai orang lain. Ya bener, jangan bucin aja sih. Jangan bucin aja Jangan bucin aja sis. Nah Kak, kan tadi kan udah tips-tipsnya nih. Ada nggak sih kendala-kendala banget yang apa ya ngebuat lo down banget gitu? Ada nggak sih sepanjang lo berkarir? Justru kadang gue galau ini, kecapean ngurus anak. Bukan bisnisnya anak. Bukan bisnis sih, capean ngurus anak kan. Gimana maksudnya? Ya misalnya kan lu bayangin anak gue 3 gitu kan, jadi kayak main game gak sih, nidurin satunya lagi, abis selesai nidur satu terus kayak baru seneng banget kan, tahu-tahu satunya bangun, jadi kayak gue tidur pun tuh kebangun-bangun gitu loh, nggak dapat bener-bener tidur yang kualitas banget gitu. Tapi kalau dalam usaha enggak ya? Enggak ada kendala-kendalanya? Dalam usaha sih alhamdulillah saat ini enggak, karena mungkin gue udah nemuin cintanya tadi ya. Ibaratnya kalau lu bucin kan, misalnya lu tersakiti juga kadang lu maafkan. Bener gitu. Tuh say, bener banget deh. Dia mau buat kesalahan apa ya udah deh, nggak apa-apa deh. Langsungin. Gitu ya Kak, jadi temuin nyamannya aja dulu gitu ya. Passion lo dulu. Nah ngomongin passion nih Kak, apa ya? Menurut lo bener nggak sih kalau pekerjaan itu harus sesuai passion? Sebenarnya iya. Harus ya? Iya benar. Iya. Kalau misalnya nggak sesuai passion tadi, jadinya kita zolim nggak sih? Zolim ke diri sendiri? Diri sendiri juga, sama kalau misalnya kita kerja sama orang, sama atasan kita zolim dong. Karena kita nggak happy ngejalanin, misalnya kayak jadi kerjanya udah yang penting kelar gitu. Iya juga. Iya kan? Iya ya. Kayak gue selalu bilang sih sama tim gue, kalau emang udah nggak nyaman, emang lu terpaksa kerja di sini, ya nggak apa-apa emang kalau lu mau keluar gitu, tapi jangan dadakan. Kita makanya sekarang gue udah siap-siap kalau masuk ke tim kita di MOU tuh 3 bulan sebelum keluar harus ngomong. 3 bulan sebelum udah tanda tangan. Karena gue udah kadang-kadang dikecewain ada aja gitu kan. Ya bener sih. Kecewain emang GS. Dikecewain. Ya Sobat Kupas, kita dari tadi udah ngomong panjang lebar sama Kak Sheila. Dari awal dia ngerintis sampai akhirnya dia ketemu nyamannya sekarang ya Kak ya. Intinya tadi dari Kak Sheila, lo harus mau apa, tangguh ya? Apa? Mental, maksudnya mental. Bangun jatuh lagi. Bangun jatuh lagi. Jatuh bangun lagi gitu. Jangan mau ini ya, mudah menyerah, jangan lah ya. Mudah menyerah. Terakhir nih Kak, pesan-pesan untuk Sobat Kupas di rumah, untuk apalagi untuk perempuan-perempuan kayak kita, apa boleh disampaikan sama Sobat Kupas?
apa ya, perempuan harus perempuan Ibu kita Kartini. Ya udah pesan perempuan deh, semuanya juga boleh. Semuanya. Intinya jangan pernah merasa diri lo sendiri yang paling susah ya. Harus tangguh, di luar sana tuh masih banyak yang lebih susah, lebih banyak masalah dari lo gitu. Jadi jangan suka tuh ngeliat cuman ke atas doang, lihat ke bawah gitu. Nah itu Sobat Kupas, jangan cuman ngedengak gini doang. Wah keren ya dia gini. Tapi nggak ingat yang di bawah harus bersyukur. Harus bersyukur Karena kita. bisa aja banyak orang yang mau punya hidup kayak lu gitu. Kedepannya mau buat apa lagi Kak? Depannya pengen sih nanti buka usaha lain, tapi nanti aku lagi fokus banget ke sama Bini dulu banget ya. gitu. Ya udah Sobat Kupas, itu dia tadi kita ngobrol-ngobrol sama Kak Sheila, seru banget. Makasih ya Kak udah hadir ke Sama-sama. Kupas Podcast. Semoga makin lancar semuanya. Dan gue Riana Mita, and then see you Sobat Kupas, bye bye.